Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Nama saya Siti Nurmasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Qur'an. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis qudsi dilihat dari periwayatannya itu ada dua cara. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih au anillahi tabaraka taala. Yang kedua, qala Allah taala fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau hadis qudsi itu kadang qala Rasulullah dari Allah, kadang qala Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi, apabila ada tanda-tanda seperti itu, maka itu namanya hadis qudsi. Lalu apa perbedaannya dengan hadis nabawi? Selain dari periwayatannya, kalau hadis nabawi itu dari Rasulullah, itu hanya disandarkan kepada Rasulullah. Sedangkan hadis qudsi, ujungnya sandarannya itu adalah Allah. Jadi kalau hadis nabawi itu makna dan lafadznya dari Rasulullah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafadznya itu dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, maka apa perbedaannya dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi dan Al-Qur'an itu sangat jauh berbeda. Karena Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi maupun hadis yang lain-lainnya. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, Al-Qur'an itu syaratnya harus mutawatir. Jadi, yang meriwayatkannya banyak. Dari generasi ke generasi, dari banyak orang ke banyak orang, sekira-kiranya kita yakin bahwa tidak mungkin ada dari kesepakatan yang satu dan yang lainnya dari periwayatan tersebut untuk berdusta. Jadi, kalau sudah mutawatir, mustahil ada kedustaan. Yang kedua, yang namanya Al-Qur'an itu haram disentuh dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau kita tidak punya wudu atau kita sedang haid, nifas atau junub, itu haram untuk menyentuh Al-Qur'an. Sedangkan hadis qudsi tidak. Yang ketiga, yang namanya Al-Qur'an itu dibaca dalam sholat. Sedangkan hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Tidak ada kita sedang sholat membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Jadi yang dibaca Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu khusus, 1 huruf 10 pahalanya. Sedangkan hadis qudsi ataupun kitab-kitab yang lainnya tidak memiliki pahala seperti Al-Qur'an. Kemudian ada beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah sedangkan lafadznya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an makna dan lafadznya itu dari Allah. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa makna dan lafadznya dua-duanya maupun hadis qudsi atau Al-Qur'an itu hanya dari Allah. Yang membedakannya adalah kalau Al-Qur'an itu mukjizat, sedangkan hadis qudsi itu bukan mukjizat. Yang masyhur yang sering kita dengar itu yang pertama, yaitu maknanya dari Allah sedangkan lafadznya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an makna dan lafadznya itu dari Allah. Kemudian
Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi tidak harus melalui malaikat Jibril, bisa melalui mimpi atau melalui cara-cara yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.